Apa kabar Anda semua Indonesia? Saya ajak Anda kali ini ke rumah Bung Rocky Gerung. Selamat datang. Nah, ini suara Anda disambut oleh suara-suara kodok tadi ya. Iya. Karena ini desa. Oh ya, ada suara kodok ya di sini ya? Ada, karena ekologi kodok memang mesti di kampung, bukan di istana. Oke. Dan Anda siapkan kolam? Kolamnya kolam natural, kemudian diperluas sedikit. Kodok, supaya nggak ya. kehilangan jejak ekologinya. Anda sengaja sediakan itu untuk kodok memang? Memang untuk kodok, karena di sini kodok yang bermutu. Memang ada kodok yang nggak bermutu? Banyak kodok yang salah tempat. Misalnya di mana salah tempat tuh kodok? Saya kira di daerah Jakarta Pusat apa sekitar Monas atau di... Ah, nggak cocok di situ kodok ya? Kodok tuh nggak cocok dengan kekuasaan. Kalau di tempat Anda ini di daerah Sentul ya? Fit and proper dengan ekologi. Ekologi, gitu. ya. Jadi kelihatan makanya suaranya gembira sekali ya. Kadang-kadang jadi kalau Anda pemirsa kadang-kadang kalau dengar selingan suara kodok itu memang betul-betul itu bukan dari apa ya, bukan dari mic dari mana ya, itu real kodok yang ada di sini ya. Dia satu paket dengan environment si kodok itu kalau di sini. Oke. Karena itu dia kodok yang ekologis. Kalau yang di istana kodok yang ideologis, disuruh jadi kodok. Oke. Nah, saya mau bacakan dulu ini survei dari penonton dari Rocky Gerung Official nih ya. Oh, udah mulai ada ya. Ada. Ini ada 5.000 orang ikut vote-nya. Cukup banyak ya. Dan menariknya ini saya agak takut nih nyebutnya nih. Yang paling banyak dipilih ini meme "My President is an idiot". Waduh. Itu paling gede. Saya juga takut komentar nanti. Takut komentar ya, bisa. Karena ini hasil survei kan? Nah, survei, ini hasil survei. Dan kemarin memang lagi rame di Twitter juga jadi trending topik gitu ya. Terus yang kedua ini kayaknya Anda juga ada di situ ketika ngomong ya. Saganda Nainggolan yang ngomong bahwa Jokowi menghitung bulan. Terus kita kalau Saganda kan ngomongnya 6 bulan gitu ya. Nanti Anda sendiri nggak tahu punya hitungan berapa bulan sendiri. Terus ada soal virus corona itu di tempat ketiga malahan. Gitu Jawa. Jadi kalah dengan meme tadi, "My President is an idiot", terus Jokowi menghitung bulan. Jadi kelihatannya memang virus kekuasaan lebih. Jadi Presiden Jokowi jauh lebih di penonton Anda ini ya, kesimpulan dari vote di penonton Anda. Jadi soal lebih populer dari corona. Iya, saya kira itu kesimpulan dari ya. Ini soal-soal yang nanti harus kita bahas ya. Ya, tapi ini Anda kalau bisa melihat ke belakang nih suasananya seperti ini, asik-asik banget nih. Kesannya apa ya? Ini Anda sendiri yang bangun ya, yang arsiteknya Anda sendiri ya? Iya, ini dipikirkan sendiri aja, terus tukang kampung ya udah dijaga dan sederhana kan idenya. Tapi pakai filsafat nggak kalau Anda bangun rumah kita? Ada filsafatnya? Ada, karena dia rumah ini di tebing, maka filosofinya waspada karena setiap saat bisa ada bencana. Jadi ada persiapan, bukan untuk mencuri-curi momentum untuk pencitraan itu. Oke, nah itu sebentar. Nah, kedengaran suara kodoknya ya? Ketangkap ya, suaranya kenceng ya kodoknya ya? Ya tuh, kodok alamnya suaranya merdu sebetulnya. Anda bisa bedakan nggak tuh, laki atau perempuan? Jantan atau betina ya kalau kodok tuh nyebutnya ya? Nggak penting sebetulnya kodok, yang penting dia tidak radikal, yang penting dia kodoknya Pancasila ya. Oke, ini kelihatannya one day kita masih cerita khusus tentang rumah Anda nih, tapi waktunya siang ya, turnya ya. Oke, juga tadi di Facebook juga saya lihat ada Facebook saya kebetulan ada tapi dia penonton juga Rocky Gerung Official, dia bilang mau titip buku pada Anda gitu. Tapi dia takut, katanya apa dia sibuk ya, apa dia sempat ya baca buku. Dia nggak tahu kalau hampir semua pojok-pojok rumahnya Bung Rocky Gerung isinya buku semua ya. Diletakkan supaya efisien bisa langsung. Oh gitu ya.
Anda hampir semua, dan ini nggak ditata apa gitu, nggak secara khusus gitu ya, nggak berdasarkan katalog gitu ya? Enggak, saya nggak ada katalog karena saya orang yang tiba-tiba ingin baca yang lain dan berantakan, jadi percuma tuh dibikin sistem klasifikasi Dewey. Nggak ada, nggak harus satu buku selesai sampai habis, itu nggak harus Nggak, ya? saya biasa pindah-pindah tuh kalau 3-4 buku dengan tema yang berbeda. Itu aja dibaca cepat-cepat. Nih, tapi menarik tuh, di sana itu ada yoga anatomi, kemudian ada yoga sequencing, ada journey into power, tapi di bawahnya ada the nyonya kebaya. Oh iya. Sejarah kebaya saya lagi baca-baca supaya nggak ketinggalan zaman. Ya, jadi macam-macam ya topiknya. Nah, ini jadi Anda bisa lihat kalau dari sebentar next seperti kita janjikan, nanti Anda akan ikut tur saya, tapi tidak sekarang. Tapi lihat dari bukunya Bung Rocky Gerung ini menjelaskan apa ini? Ini apa lagi nih? Forest Genetics. Forest Genetics. Ini apa cerita tentang apa ini? Tentang hutan? Ya, tentang hutan, genetika hutan. Genetika hutan. Ekologi. Terus itu Harper's Ferry ya. Harper's Ferry itu ini sejarah perbudakan di Amerika, di persimpangan. Kemarin saya ke situ, ada museum tentang sejarah perbudakan di pinggir sungai Shenandoah. Ini di selatan nih biasanya kalau perbudakan ya? Di West Virginia. Oh, West Virginia, oke. Perbudakannya di selatan, tapi museumnya di timur. Biasanya kalau yang banyak sekali perbudakan di selatan Amerika ya? Selatan yang banyak budak. Seperti Mississippi apa dan sebagainya Mississippi gitu. Delta. Ya. Oke, jadi Anda bisa lihat betapa banyak sekali perhatian Bung Rocky ini tidak hanya pada kodok saja, gitu. Dan hari ini Bung Rocky agak mungkin tidak banyak luput dari perhatian publik soal ada penjelasan dari Belanda, pemerintah Belanda, mereka mengembalikan keris Pangeran Diponegoro yang sempat dikabarkan hilang. Tapi dia tidak sebutkan namanya apa keris itu. Tapi kalau saya baca-baca di literatur, kelihatannya mungkin itu keris naga siluman, Nogo siluman. Saya nggak tahu. Anda ngikutin nggak soal Diponegoro? Ya, arkeologi akan tafsirkan itu sebagai etika ilmiah, mengembalikan data arkeologi pada pemilik awalnya. Ya. Tapi dalam tahun politik itu bisa ditafsirkan sebagai data perdukunan. Itu kan banyak orang yang berpikir mengembalikan keris. Artinya mengembalikan kekuasaan, atau memang kekuasaan itu sudah berubah jadi kekuatan keris, bukan lagi kekuatan konstitusi, macam-macam tafsir. Atau dan kita kan selama ini di dalam kepercayaan orang Jawa, salah satunya bahwa yang disebut Ratu Adil itu Diponegoro kan sebenarnya ya. Iya. Ya. Dan dua tokoh yang kalau kita lihat para sejarawan nyebutnya bahwa dua tokoh yang melampaui masanya di Indonesia itu adalah satu Diponegoro dan kedua Bung Karno, disebutnya begitu ya. Itu sejarah politik yang dibungkus dengan sedikit mitologi itu. Karena selalu orang melihat kelahiran Bung Karno selalu dihubungkan dengan, karena itu disebut dia putra sang fajar. Diponegoro juga dalam pengertian yang sama dianggap sebagai tokoh yang tiba-tiba mengubah arah sejarah dan dianggap sebagai panduan antara seorang ksatria dan pemikir. Tetapi ada yang menganggap juga bahwa Diponegoro sebetulnya sekedar hendak mempertahankan tanah keluarganya yang dirampas Belanda, bukan demi pikiran tentang NKRI di masa depan. Itu tafsir sejarah aja. Tapi saya ingat tahun 2014 ketika Jokowi juga mencalon, juga banyak juga orang coba membungkus mengaitkan dengan Ratu Adil juga itu. Iya, karena konsep Ratu Adil selalu ada atau muncul ketika satu epoch perubahan ada di depan mata dan orang berharap bahwa akan ada yang menghasilkan semacam ya peradaban politik baru atau susunan kekuasaan baru. Tapi di luar Ratu Adil, tapi ada juga soal episode tentang Petruk dari Ratu. Itu juga ya, ada kepercayaan, ada semacam ini juga ya di cerita tentang itu ya. Itu paradoksnya kan, orang ingin ada Ratu Adil tapi yang dibayangkan adalah Petruk dari Ratu, padahal Petruk itu justru
gambaran terbalik dari Ratu Adil. Karena Dekonstruksi itu ya, semacam dekonstruksi terhadap kekuasaan ya. Saya kira itu kalau istilah akademisnya dekonstruksi. Mestinya karena Petruk jadi ratu, maka orang ingin pulihkan akal sehat melalui konsep Ratu Adil. Oke. Terbalik itu. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ini ada beberapa topik yang cukup kuat yang akan kita bicarakan bersama dengan Bung Rocky Gerung. Masih terus ikuti dulu Rocky Gerung Official.